Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang akan kita wawancarai pada siang hari ini. Beliau adalah Ibu Ety Susilaningsih SPD, yaitu salah satu guru di SDIT Insan Mulia Kajen dan sekaligus CGP atau calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Ibu Ety. Selamat pagi Bu Yomi. Iya, terima kasih sekali nih Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu ya di sela-sela kesibukan Ibu dalam mengajar anak-anak di kelas. Ini saya mengganggu waktunya untuk melakukan wawancara ya. Perkenalkan kami dari tim redaksi majalah digital PGRI Kajen ingin menanyakan beberapa hal yang kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang selama ini kebetulan sudah Ibu pelajari gitu ya, di salah satu modul pendidikan guru penggerak. Iya betul. Dan tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini yang pasti sudah mulai dilaksanakan ya di sekolah Ibu, mungkin sedikit-sedikit sudah dilaksanakan seperti itu ya. Baik, untuk yang pertama saya ingin menanyakan dulu, sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini menurut Ibu secara pribadi itu sebenarnya seperti apa sih? Bisa diceritakan Ibu? Iya. Terima kasih Bu Yoni ya. Jadi alhamdulillah Bu Yoni di SDIT Insan Mulia ini sedikit sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di kelas kami gitu. Dan kebetulan SDIT Insan Mulia ini juga menjadi salah satu sasaran sekolah penggerak dari kumpulan JSIP. Itu adalah sekolah-sekolah Islam terpadu di Indonesia seperti itu. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi sendiri ini adalah pembelajaran sekumpulan kegiatan yang dilakukan oleh guru, yang itu masuk akal yang dilakukan oleh guru untuk anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal seperti itu. Dan pembelajaran diferensiasi ini kan berarti different ya Bu. Different itu kan artinya adalah sesuatu yang berbeda gitu. Yang itu perbedaannya itu dilihat dari kebutuhan masing-masing anak, kebutuhan murid gitu. Nah, kebutuhan murid ini bisa kita lihat dari 3 aspek, dari kesiapan belajarnya, kemudian dari minat belajarnya, dan dari profil belajar murid itu sendiri. Jadi pembelajaran diferensiasi itu Bu, kalau diterapkan di kelas itu mengasihkan, sangat seru bagi anak-anak. Ya, baik Ibu, tadi setelah mendengar penjelasan dari Ibu, saya menangkap sebuah kata di situ gitu ya, tentang kebutuhan belajar murid. Ya. Bisa Ibu ceritakan apa yang ada di pikiran Ibu ini tentang istilah kebutuhan belajar murid? Iya. Jadi kebutuhan belajar murid ini ada 3 Mbak ya, tadi kesiapan belajar, kemudian minat belajar, dan juga profil belajar anak seperti itu. Nah, kalau kesiapan belajar ini bisa dilakukan oleh guru dengan berbagai macam teknik gitu. Bisa dengan melihat keseharian anak gitu ya, kemudian bisa juga dengan diskusi terhadap anak, bisa juga dengan kuesioner-kuesioner yang bisa kita lakukan yang itu sederhana karena kita mengajarnya kan anak-anak SD ya, anak-anak kelas 4 seperti itu. Jadi bisa dengan kuesioner sederhana. Kemudian kalau terkait dengan minat belajar anak, ini juga bisa kita lihat dari anak ini menyukai apa. Bisa juga dengan kuesioner hobi ya. Misalnya anak ini hobinya apa, jadi itu semacam kuesioner non diagnostik yang dilakukan oleh guru untuk melihat, oh anak ini pemetaannya mau kemana gitu. Kalau misalnya dia lebih suka musik, itu ya kita lihat dari hobinya, dia suka mendengarkan musik. Dia suka membaca, berarti otomatis dia minat belajarannya ke keilmuan atau ke saintik seperti itu. Kalau dia lebih suka olahraga, berarti dia lebih suka hal-hal yang kegiatannya bergerak seperti itu. Nah, itu nanti terkait juga dengan profil belajar anak. Kalau profil belajar anak kan bisa dengan visual, melihat alat peraga yang dibawa oleh guru, kemudian dengan melihat poster ya, bisa juga dengan video yang ditayangkan oleh guru.
Kalau yang auditori berarti lebih suka mendengar penjelasan dari guru, bisa juga dengan mendengar dari penjelasan video. Kalau yang tadi dia minatnya ke arah olahraga, berarti kan dia suka bergerak ya, berarti dia punya profil belajar atau gaya belajar kinestetik. Nah itu dari hal-hal itu, pemetaan terhadap kebutuhan murid itu akan membuat guru itu lebih mudah ketika pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, kemudian indikator yang ingin dicapai guru. Dengan tadi melihat kesiapan belajar, kebutuhan belajar anak itu akan lebih mudah ketika pemetaan di kelas. Baik Ibu, ini sebenarnya luar biasa sekali ya kalau kita menyimak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bisa Ibu ceritakan cara penerapannya di kelas secara realnya supaya pembelajaran di kelas ini tentang pembelajaran berdiferensiasi ini betul-betul maksimal. Kira-kira ada yang bisa Ibu ceritakan ini caranya itu seperti apa? Iya. Jadi kalau pembelajaran diferensiasi ini kita terapkan di kelas itu kelasnya akan lebih seru, Bu, ya. Anak-anak lebih bahagia. Jadi kayak di filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan keberpihakan terhadap murid ya. Jadi membuat murid itu lebih nyaman di kelas, lebih bahagia ketika pembelajaran itu salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh guru adalah dengan pembelajaran diferensiasi. Kalau berkaitan dengan bagaimana biar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan maksimal, tadi dari kesiapan belajar kita petakan murid ini bukan menurut tingkat kepintaran murid ya, bukan tingkat akademiknya anak, tetapi lebih ke gaya belajarnya misalnya. Jadi guru akan lebih fokus ketika pembelajaran dengan anak-anak yang misalnya gaya belajarnya kinestetik, bisa kita dengan kalau yang sudah pernah saya lakukan itu dengan pos-pos, Bu. Jadi ketika pembelajaran tentang tulang daun gitu ya, tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan, itu kita bisa dengan pos-pos. Jadi anak-anak itu tidak melulu mendengarkan guru berceramah tentang materi hari itu, tetapi kita buat pos-pos yang itu akan menarik anak. Kayak anak-anak ketika pesta siaga itu, pos 1 misalnya tentang fungsi batang, nanti pos 2 tentang macam-macam daun gitu. Nah, untuk anak-anak yang suka minat belajarnya ke musik, lebih suka mendengarkan gitu ya, itu dengan apa? Dengan misalnya tepuk-tepuk gitu. Jadi kita pernah ada tepuk itu namanya tepuk tulang daun gitu ya, itu dipraktekkan di kelas dan itu lebih memberikan pengalaman yang mendalam ke anak-anak. Jadi materinya itu tidak sekedar dibaca kemudian lupa, tetapi karena mereka itu lebih ada pengalamannya, jadi pembelajarannya tidak mudah dilupakan. Memorinya bisa lebih panjang anak-anak ketika mengingat pembelajaran. Dan lebih asik tentunya gitu. Lebih asik buat anak-anak dan juga gurunya, Bu, tentunya. Iya. Kemudian ini, Bu, tentang pelayanan kita secara individu ini, Bu. Iya. Jadi ketika mengelola kelas, ini bagaimana cara-cara kita dalam memenuhi kebutuhan peserta didik secara individu? Ini bisa digambarkan seperti apa? Iya. Jadi di pembelajaran diferensiasi ini ya, Bu Yomi ya, beberapa hal memang ada miskonsepsi. Miskonsepsi di sini terkait dengan pembelajaran diferensiasi itu bahwa seorang guru itu harus memberikan pelayanan kepada murid itu one by one, satu anak gitu. Padahal di pembelajaran diferensiasi itu maksudnya bukan seperti itu, bukan melayani satu-satu, tetapi maksudnya di sini adalah dengan mengakomodir seluruh gaya belajar anak, mengakomodir seluruh minat anak, kebutuhan individu anak itu terpenuhi, bukan pelayanan terhadap satu-satu. Makanya tadi di awal pembelajaran diferensiasi itu adalah sesuatu yang masuk akal yang dilakukan oleh guru. Nggak masuk akal dong guru mengajar 32 anak dengan 32 RPP, kan nggak mungkin gitu ya. Kalau sekarang namanya modul ajar ya di kurikulum Merdeka ini. Artinya kebutuhan individu murid itu bisa tercover, bisa terpenuhi dengan pembelajaran diferensiasi tadi yang kita mengakomodir minat anak, kemudian gaya belajar anak gitu. Jadi tetap yang namanya gaya belajar itu kan, oh ini kecenderungannya kemana, ini kecenderungannya kemana, itu terlihat. Jadi tidak pembelajaran satu-satu,
dan juga tidak pembelajaran yang ketika anak yang sudah paham dengan pembelajaran ini malah kita tambahkan dengan tugas-tugas yang lebih banyak. Itu pembelajaran soal. Iya, itu bukan seperti itu ya. Pembelajaran diferensiasi itu adalah sebuah miskonsepsi. Jadi hal-hal seperti itu harus kita clearkan ya, kita luruskan bahwa pembelajaran diferensiasi itu bukan yang seperti itu. Iya, ya. Ini terima kasih sekali. Memang kebanyakan kita kadang menangkapnya seperti itu, padahal sebenarnya itu termasuk miskonsepsi ya. Iya, betul. Padahal pembelajaran diferensiasi bukan berarti memberikan lebih banyak soal, dengan yang perbedaan jumlah soalnya. Iya, perbedaan jumlah soal. Padahal bukan itu. Bukan. Baik Ibu, ini menarik sekali ya. Kalau kita membicarakan tentang pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi nih Bu, kira-kira apa yang Ibu lakukan selama ini untuk menarik minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan Ibu di kelas? Iya, tadi awal sedikit saya ceritakan untuk menarik anak-anak ketika pembelajaran itu ya, berarti kita ada ide-ide kreatif ketika kita ada pembelajaran. Tadi contohnya, ketika kita mau mengajarkan tentang tulang-tulang daun misalnya, jenis-jenis tulang daun, itu kan bisa saja sih kita ceramah gitu ya, ceramah menyampaikan ke anak-anak ini loh jenis-jenis tulang daun gitu. Tapi kan nggak seperti itu sekarang ya. Kenapa? Karena kita akan memberikan pengalaman yang mendalam ke anak-anak gitu, supaya anak-anak itu pengetahuannya tidak hanya sekedar mendengarkan sekarang nanti sebentar lagi lupa, tetapi memberikan pengalaman yang maksimal kepada anak-anak. Bisa dengan alat peraga, kita benar-benar membawa daun secara nyata real gitu ya, yang itu bisa untuk alat peraga kita. Tadi juga untuk mengakomodir anak-anak yang senang seni gitu ya, musik gitu, dengan tepuk-tepuk seperti itu. Tentu akan lebih menarik seperti itu. Iya, betul. Baik Ibu, ini berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi tidak lepas dengan tentang bagaimana melakukan penilaiannya, gitu ya Bu ya. Ini kadang kita masih perlu banyak belajar tentang penilaian. Nah ini dari pengalaman Ibu, sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini penilaiannya itu seperti apa? Barangkali bisa diceritakan Bu? Iya. Jadi kalau berbicara tentang penilaian, tentang assessment yang selama ini dilakukan ya Bu ya, itu ada dua, penilaian yang formatif dan penilaian yang sumatif. Kalau penilaian formatif itu assessment for learning dan assessment as learning, itu kita lakukan pada saat proses pembelajaran ya. Jadi yang namanya penilaian itu sebenarnya kan tidak murni itu untuk tolok ukur anak itu sudah mampu atau belum, sudah mencapai atau belum tujuannya gitu ya. Tetapi itu sebenarnya ketika penilaian itu adalah refleksi seorang guru, mengukur saya sudah anak-anak sudah paham atau belum, atau saya sudah bisa menyampaikan materi ini dengan baik atau belum, itu dengan sebuah penilaian. Jadi refleksi kita sebagai seorang guru. Kalau yang formatif berarti pembelajaran yang kita lakukan, kemudian kita melihat apakah pembelajaran kita itu sudah tersampaikan dengan baik atau belum gitu. Jadi lebih banyak ke proses pembelajaran. Tadi ketika kita ada misalnya tentang tulang-tulang daun tadi ya, jenis-jenis tulang daun tadi, bisa kita lihat prosesnya anak-anak ini sudah paham atau belum dengan materi yang kita sampaikan. Itu formatif. Kalau yang sumatif biasanya kita ambil ketika anak-anak sudah selesai dalam cakupan satu materi. Jadi kalau anak-anak selesai dalam cakupan satu materi, nanti kita adakan penilaian khusus gitu ya. Kalau dulu namanya penilaian harian seperti itu. Jadi kalau sekarang kan penilaian lingkup pembelajaran yang itu misalnya gaya belajar, gaya dan energi sekarang sudah selesai, berarti kita mau ambil penilaian yang itu untuk tolok ukur apakah anak ini sudah mampu atau belum. Kalau belum ada, belum mampu mencapainya, berarti ada remedial seperti itu. Jadi penilaiannya ada dua yang sudah kita lakukan, penilaian formatif dan penilaian sumatif seperti itu.
Terima kasih Bu Eti yang sudah berbagi pengalamannya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada wawancara kita kali ini. Dan semoga kedepannya kita bisa berjumpa kembali untuk bertukar informasi kembali. Iya, sama-sama Bu Yomi, saya juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila tadi ketika saya berbagi pengalaman masih ada yang kurang-kurang, mohon dimaafkan ya. Sama-sama. Sahabat semuanya, demikianlah wawancara kita mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.